Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya teman-teman semuanya di perkuliahan ketiga kita geometri, perkuliahan mata kuliah geometri ya. Yang ketiga secara daring. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang akan kita pelajari sore hari ini Allah mudahkan, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan penuh barokah. Yang kedua, kita niatkan untuk tawasul pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tujukan juga para masyayikh genggong. Semoga kita juga mendapatkan barokah selalu dimanapun kita berada. Dapat barokahnya kiai dan kita menjadi salah satu santri, menjadi santri beliau. Ilahidina wa sahih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Oke. Nah, oke, kita masuk ya. Izin share screen. Nih, teman-teman, terima kasih. Apakah sudah muncul? Oke. Muncul Ustaz. Muncul ya, oke. Oke. Nah, garis lurus sebetulnya ini kemarin karena kita sudah membahas sampai segi 4 ya kemarin ya, sudah membahas segi 4 secara menyeluruh, secara point of view-nya semuanya. Nah, sekarang saya ada beberapa yang perlu kami detailkan supaya nanti konsepnya tidak lepas dari dasar geometrinya. Oke, di sini garis lurus artinya nanti terdapat, kalau dalam sistem koordinat terdapat dua titik ya, titik ujung utamanya, titik ujung yang ketika dua titik itu kita hubungkan maka dia akan menjadi suatu garis lurus. Itu kalau di koordinat kartesius. Sebetulnya titik saja satu ya, misalnya garis melalui satu titik. Nah, kemarin sudah didefinisikan garis merupakan kumpulan suatu titik-titik. Nah, di sini kita bermain dengan arah vektor ya. Jadi vektor OA, vektor OB ya. Kemudian dia akan membentuk garis di sini, garis AP ya. Nah, masing-masing dikatakan seperti ini. Garis AP dapat didefinisikan sebagai titik A dengan menggunakan vektor berikut. XY yaitu vektor A ditambah lambda vektor C. Panjangnya. Nah, ini penyajian dalam sistem penyajian analitisnya ya, penyajian secara analitis. Nah, selanjutnya persamaan di atas dinamakan sebagai persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini ada dua titik. Kata kuncinya di sini kalau kita garis bawahi adalah ya, persamaan ini, persamaan lambda ini ya kita dapatkan ya, dia merupakan adalah persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Di sini ya, titik A dan titik B melalui dua titik. Maka kita dapatkan ini. Ya. X min X1 per X2 min X1 Y min Y sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Yang mana Y2 min Y1 per X2 min X1 itu merupakan gradien. Jadi disusun dari sini. Jadi berangkat dari suatu vektor di sini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan garis gambar di atas. ON sama dengan N disebut panjang normal garis G. ON tegak lurus terhadap G adalah alfa, adalah sudut yang diapit oleh normal ON dan sumbu X. Posisi ambil sembarang titik P, X, Y. Oke, di garis G. Dan Q adalah proyeksi titik P terhadap sumbu X dan R adalah proyeksi titik Q ke
garis ON. Jadi di sini ada kata kunci yang dimaksud, nanti ini kami share ya literasinya. Yang pertama, saya atur dulu nih. Oke. Ya, jadi di sini ada kata kuncinya. Awal mula adalah garis G ini, garis G. Jadi ini tidak ada, ya tidak ada. Jadi kalau misalkan saya tebelin ulang, maka ini garis ini dulu yang muncul. Oke. Kemudian di sini ada suatu garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis yang diketahui. Dalam hal ini adalah garis G. Maka dari garis G ini dia punya garis normal, yaitu yang nanti kita tarik dia tegak lurus. Nah, kebetulan garis normal di sini orientasi kita adalah pada titik atau koordinat kartesius, maka yang dikatakan garis normal ketika nanti garis tersebut melalui 0,0. Nah, di sini sehingga ON disebut panjang normal garis. Nanti kita akan cari ini ya, muter ON. Kalau ON-nya saja itu disebut sebagai garis. ON tegak lurus terhadap G. Jadi di sini siku-siku. Oke. Oke, di sini siku-siku. Kemudian alfa ini adalah sudut yang diapit oleh garis ON dan sumbu X. Jadi di sini. Oke. Kemudian kita dapatkan ambil sebarang titik PXY bebas, titik PXY. Ambil titik PXY, yaitu titik ini. PXY ya. Yang berada di G, kemudian kita proyeksikan. Diproyeksikan artinya titik P ini kita tarik ke sumbu X dan membentuk sudut siku-siku. Begini. Jadi proyeksi Q adalah merupakan proyek, itu sama dengan proyeksi dari P aksen begitu. Nah, selanjutnya jika dari titik Q ini kita proyeksikan ke garis ON, ya, diproyeksikan garis ON, maka di sini siku-siku, yaitu titik R. Nah, maka kita akan dapatkan sudut OQR ditambah alfa sama dengan 90. Kenapa? Karena besar sudut dalam segitiga itu adalah 180. Ini kalau kita lihat gambarnya kan jadi seperti ini. Kalau kita gambar lagi, ya, jadi kan gini ya bentuknya. Nah, gini. O Q. Di sini alfa, di sini siku-siku, di sini kemudian sudut Q. Sehingga sudut Q ini akan sama dengan, berarti kan sudut Q ditambah sudut O ditambah sudut R harus sama dengan berapa? 180 derajat. Sehingga sudut OU ya atau sudut Q berarti sama dengan kita dapatkan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi ya sudut alfa atau sudut O ini. Sehingga kita dapatkan 90 derajat dikurangi alfa. Atau bisa kita tuliskan alfa ditambah sudut Q sama dengan 90 derajat. Oke. Nah, dari sini kita akan dapatkan maka panjang dari OR sama dengan OQ cos sin. Nah, ini kita menggunakan pada trigonometri. Jadi di langkah ini, di sini ya, sudut PQR-nya adalah sudut alfa, sehingga kita akan dapatkan di sini dengan menggunakan aturan dari trigonometri. Ya, nanti kita akan dapatkan. Ini kita menggunakan aturan trigonometri. Sudut PQR, berarti di sini kita dapatkan sudut OQR ditambah PQR. OQR ditambah PQR. Kita lihat OQR ditambah PQR itu sama dengan 90. Karena ini alfa, ini oke ya. Betul ya, jadi sama dengan 90.
Nah, sehingga sudut PQR-nya sama saja dengan alfa. Ya, PQR-nya sama dengan alfa. Maka kayak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kenapa kok PQR ditambah nih? Ini kan siku-siku ya, awalnya siku-siku. Karena ini siku-siku dikurangi dengan ini tadi tambah ini adalah alfa, maka kita dapatkan nilai alfanya. Jadi alfa ini dia mau menunjukkan, di sini mau ditunjukkan alfa ini didapat dari, bukan tiba-tiba muncul, tapi didapat dari ini tadi. Kan kita dapat sudut O ditambah sudut Q pada segitiga OQR ya. Segitiga OQR kita dapat dia sama dengan 90. Di satu sisi sudut PQO ya gitu ya. Sudut PQO sama dengan 90 derajat. Ya, akibatnya sudut OQR ditambah sudut RQP atau PQR gitu. Ini sama dengan 90 derajat. Nah, OQR-nya sudah ada tadi. Ya, OQR-nya tadi ya tetap OQR ya, sudut Q gitu. Nah, berarti ini kan sama saja dengan 90 derajat dikurangi sudut PQR. Padahal nilai yang di sini sama dengan nilai yang di sini sudut Q-nya. Maka tidak lain sudut PQR, sehingga dari poin 1 dan poin 2 ini kita dapatkan sudut PQR-nya sama dengan alfa. Jadi asal usulnya dari itu, menyamadengankan dua sudut ini. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, sehingga di sini panjang OR, panjang OQ. OR, OQ. Kita akan menggunakan dari trigonometri. Ya, sin, cos, ya, panjang RN, panjang PQ dan seterusnya. Ini kita menggunakan, kalau ini alfanya berarti desa. Berarti kan gini. Ya, ini depan, ini samping. Kok samping? Sorry, miring. Ini miring, ini samping. Ketika kita mau mencari ya, mencari OR gitu, OR ya. OR berarti kan kita bisa menggunakan OQ dan RQ gitu ya. Sehingga dari sini kalau kita gunakan cos, ya cos berarti samping miring. Ya, samping miring berarti samping berarti sudut alfa dikali miringnya yaitu OQ. Ya, seperti itulah. Ya, maka nilainya adalah X. Ini Y dan kok bisa begitu ya? Ya. Nih kita lihat. Ini posisinya kalau kita proyeksikan. Nah, ini karena kita mainnya di koordinat kartesius ya. Proyeksikan ini nilainya X, proyeksikan nilainya Y. Ya. Tingginya Y, ini otomatis X juga. Di sini Y-nya 0. Di sini X-nya ada 2 kali. Oke. Nah, ya, singkat cerita, kita dapatkan dengan aturan trigonometri, maka kita dapatkan hubungan ini. Ya. X cos alfa, Y sin X, Y sin X. Ya, sin alfa. Sorry, ini kalau sin alfa ya alfa ini ya, tetap Y sin alfa, Y sin alfa. Untuk Rn-nya bisa kita dapatkan 2. Nah, selanjutnya, perhatikan bahwasanya OR itu adalah ya OR ditambah Rn sama dengan ON. Sehingga kita dapatkan X cos X ditambah Y sin X sama dengan N. Sehingga dari sini kita dapatkan suatu hubungan ya. Panjang OR-nya adalah ini. Ditambah panjang OQR atau RN, OR dan RN, maka kita dapat sama dengan ON. Dari sini ya kita dapatkan itu, maka kita dapatkan X cos alfa sin Y sin alfa, ini kan juga segitiga ya. X cos alfa Y sin alfa. Oke, sehingga dari sini ini kan jadinya kesebangunannya ini alfa, maka di sini lebih kecil dari alfa, di siku-siku alfanya berarti ada di sini. Menurut aturan kesebangunan di sini akan menjadi alfa juga. Nah, begitu.
sebangunan. Sehingga sudut ini sama dengan sudut yang ada di sini. Oke, nanti bisa kita dapatkan itu. Nah, lebih lanjut, kita lihat di sini, tentukan persamaan normal suatu garis lurus dengan panjang normalnya 5 satuan dan besar sudut apit garis tersebut ya dengan sumbu arah positif 135 derajat. Jadi ada informasi persamaan garis normal garis lurus dengan panjang normal 5 satuan dan ya sumbu arah positif 135. Kita ilustrasikan, jadi kita dapatkan ini ya dari informasi ini. Jadi kita dapat X cos alfa Y sin alfa yang kita gunakan sama dengan 5. Tadi sudah dapat 135. Berarti kan X cos 135 derajat ditambah Y sin 135 derajat sama dengan N5. 135 itu kalau nilai cos ini ada di kuadran 2. Berarti nanti harusnya jadinya minus ya. X dikali minus 1/2 akar 2. Ditambah Y dikali setengah akar 2 sama dengan 5. Oke. Itu yang kita dapat karena cos 135. Oke ya. Tadi kita lanjutkan di sini. Oke, arah positif diambil 45 ya. Selanjutnya, apabila kedua garis persamaan tersebut masing-masing dikalikan akar 2, kita akan dapatkan X ditambah Y-nya 5 akar 2. Artinya kita bisa mendapatkan kalau dia main radius, maka antara tengah-tengah ya, X-nya maksimal 5 akar 2, Y-nya juga maksimal 5 akar 2. Kalau dia berada menjorok ke arah kanan, maka nanti dia terbagi menjadi 2. Jadi bentuknya begini. Gitu. Oke, selanjutnya bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Apabila kedua ruas persamaan dikalikan dengan K, maka kita akan dapatkan kelipatannya. Oke. Dari sini kita ingin mendapatkan suatu ya persamaan atau jarak ya dari suatu persamaan garis yang positif. Sehingga kita bisa mendapatkan ini tadi, persamaannya ini selesai. Nah, ini. Oke, ini. Ya. Nah, di sini ada suatu persamaan baru lagi, ada persamaan garis lurus secara bentuk umum AX plus BY. Bentuk umumnya ini kita buat bentuk umum dari PGL, persamaan garis lurus. Kemudian kita akan mencari ya suatu nilai K. Berarti kan kalau kita K-nya kita kalikan, maka ini menjadi kelipatannya. Kita dapatkan K dengan bentuk plus minus 1 per, artinya sebenarnya akar ya sebenarnya. Karena akar dari 1 tetap 1 ya berarti 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat. Atau secara tidak lain, ini kalau kita substitusikan nilai K-nya ya, kita substitusikan persamaan normal dari AX plus BX ini adalah ini. Jadi K-nya kita substitusikan. Oke. Nah, jadi pemilihannya adalah untuk normal ini ya, persamaan garis normalnya, sehingga persamaan normal dari ini. Jadi dari bentuk umum itu kita dapatkan bentuk umum ini, kita dapatkan persamaan garis normalnya adalah ini. Nah, itu ini cuma kurang di bold aja, persamaan garis normal. Oke. Nah, dari situ bagaimana sekarang? Padahal kalau kita lihat, ini kan kita dapatkan A kuadrat plus B kuadrat aja. Berarti dari sini kita akan dapatkan ini ya, kalau persamaan garis normalnya yang ini, berarti kita akan dapatkan plus minus gitu, garis normal. Kalau garis normal kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Maksudnya kenapa kok plus minus ini? Kenapa kok ini plus minus? Karena kan bisa begini. Garis normalnya bisa ke arah atas, bisa ke arah bawah. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Nah, oke ya, kita lihat sekarang 5x min 12 y sama dengan 19. Berarti garis normal adalah 5 per akar dari 5 kuadrat plus 12 kuadrat x ditambah di situ minus, berarti minus 12 per
5 kuadrat plus 12 kuadrat Y. Kemudian ditambah atau min ini ya, kalau 19 nya pindah ke kiri berarti 19 per 5 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 0. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat adalah 25 ditambah 144. Jadi di sini kita akan dapatkan ya 25, 5-nya tetap ya, 5 per 25 tambah 144 berarti akar 169, X dikurangi 12 akar 169, Y dikurangi 19 akar 169 sama dengan 0. Ini plus minus, maka kita akan dapatkan 5X 5 per 13, 12Y per 13, min 19 per 13. Oke. Begitu juga yang ini, berarti nanti ini per 5. Ya. Ini per 13 ya. Jadi persamaan normalnya adalah ini ya. Sedangkan jarak titik asal adalah titik O ya. Jarak titik O ke garis itu adalah 19 per 13. Diambil nilai C-nya. Diambil yang positifnya aja, 19 per 13. Kalau yang ini berarti 1/5 ya. K-nya 1/5. Kita dapatkannya 1/5, substitusikan berarti 3/5 min 4/5 plus 2. Nah, jika kita ambil karena 10 adalah bilang positif, maka nilai K yang dipilih adalah tanda negatif. Oke. Jadi pemilihannya tergantung dari nilai C-nya. Kalau C-nya negatif, ambil K yang positif supaya nanti menjadi lawannya ya normalnya. Kalau ini positif, kita ambil K-nya yang negatif. Selesai. Jadi dapat dua bentuk ya. Yang pertama tadi yang di sini hubungan dari Pitagoras ya. Ini menekankan dari Pitagoras. Ini biasanya untuk basically muncul ya untuk kesebangunan di materi SMA. Kemudian yang ini adalah untuk mencari garis normal dengan bentuk umum. Persamaan garis normal dari persamaan umum AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan ini satu tadi ini clear. Ini sampai ini contoh clear ya. Ini sub lagi penyusunannya aja. Sub sekarang sub. Nah, perhatikan dua garis lurus yang berpotongan. M1X plus N1, M2X plus N2. Ini penyajian persamaan garis dengan ruas dua frame terpisah. Ini juga sebetulnya penyajinya juga bisa dibuat menjadi AX plus BY sama dengan N1 ya. Kemudian A1X B1Y lah gitu. A2X ditambah B2Y sama dengan N2. Tapi ini penyajinya dalam bentuk yang eksplisit dikeluarkan. Ini implisit. Nah, bagaimana? Ya, sebagaimana gambar berikut. Dia berpotongan, ada sudut alfa yang terbentuk, ada sudut beta yang terbentuk. Kemudian tanjakan garis G1, maksudnya kemiringan ya, tangan alfa, yaitu depan per samping. Tangan alfa, depan per samping. Jadi ini kalau kita buat, ini kan bisa jadi segitiga. Kita ambil garis, kita tarik garis. Sebentar. Tarik garis. Ya. Kita siku-siku. Ya gitu. Alfa berarti ya, kalau saya buat ini adalah X1, X2. Berarti untuk yang alfa ya ini adalah Y karena cuma satu, segitiganya gitu ya. Segitiga kecil, segitiga besar. Maka untuk alfa kita akan dapatkan Y per X2. Untuk betanya kita akan dapatkan Y per X1 ditambah X2. Itu kemiringannya. Sehingga di sini akan kita dapatkan gamma itu adalah sudut alfa dikurangi sudut beta.
ya selanjutnya akan dicari. Ini ingin membuktikan sebetulnya. Jadi tujuannya adalah kalau ada dua sudut seperti ini, maka sudut di sini itu sama dengan ya alfa ini dikurangi beta. Oke ya. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Kita juga sudah menggunakan dari segi bentuk tangannya. Nah, maka kita akan dapatkan seperti ini. Tangan lambda akan sama dengan tangan alfa dikurangi, ya karena kita akan dicari lambdanya ini, ya selanjutnya akan dicari gamma, yaitu alfa dikurangi beta, sehingga kita dapatkan tangannya atau kemiringannya adalah tangan alfa min tangan beta per 1 plus tangan alfa plus kali tangan beta, sehingga untuk mendapatkan kemiringan gamma ini nanti ya, atau di kemiringan sama saja dengan mencari arkes tangan dari M1 dikurangi M2 per 1 plus M1 M2 untuk mendapatkan nilai Y-nya ya, untuk mendapatkan gamma ya. Ini bukan Y ya, ini simbolnya berubah-berubah. Ini saya biar nggak membingungkan. Ini tipe ini harusnya gamma ya. Ini gamma kok tiba-tiba di sini jadi Y. Jadi ini tetap gamma. Arkes tangan. Berarti yang nanti akan muncul ini tangan berupa set, nanti ini berupa derajat. Kayak gitu. Oke. Dengan memperhatikan harga-harga dari gamma dapat diposisikan kedua garis gamma sama dengan 0, maka M1 M2 nya sejajar atau nilainya sama. Oke, jika gammanya 0. Jika gammanya tidak 0, maka berpotongan. Oke, jika tegak lurus, maka dengan gammanya 90 derajat, ya. Jika harga tangan besar tak terhingga, ya, tidak terdefinisi, maksudnya gitu, tidak. Maka gammanya sama dengan 90 derajat. Yang mana artinya kedua garis saling siku-siku. Dua garis saling siku-siku. Oke, dengan maka 1 plus M1 kali M2 sama dengan 0. Oke, sehingga M1-nya sama dengan 1/4 dari min M2. Artinya untuk ini asal usul ya, dia mau menunjukkan bahwasanya asal usul yang tegak lurus ini ya berangkat dari sudut itu. Nah, kita lanjutkan. Contoh sekarang. Contoh dulu. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,1 dan mengapit sudut yang besarnya 45 dengan garis 2x ditambah 3y ditambah 4. Yang ditanyakan PGL, persamaan garis lurus melalui titik ini. Dengan syarat dia mengapit sudut yang besarnya 45 derajat. Oke. Dengan garis 2x ditambah 3y plus 4. Oke, ada garis dulu yang ini diketahui. Nah, berarti garis yang lain ya, kita mencari garis yang lain. Sedangkan di sini sudah diketahui salah satu sudutnya adalah 45. Oke. Bisa kita lihat di sini secara ilustrasi ya. Ada garis yang melalui 2,1 diwakili oleh G1. Garis, set. Kita tidak tahu persamaan garisnya bagaimana. Kemudian ada G2 yaitu 2x ditambah 3y plus 4. G2 seret itu ya. Kemudian dan mengapit sudut yang besarnya 45 derajat dengan garis ini. Oke, ada ini 2x plus 3y. Oke ya. Kalau kita lihat di sini sudah terbentuk 3 garis. Garis yang pertama ini titik 2,1, ada 2 garis G1 asumsinya melalui titik 2,1 sini. Kemudian garis 2x plus 3y plus 4 ini kita tembus sebagai garis K lah.
Kemudian garis G2-nya membentuk sudut 45 derajat di sini. Oke. Yang ditanyakan, kalau persamaan garis G1 ini jelas kita dapatkan ya, karena dia melalui titik 0,0, harusnya persamaan garis 1 kita dapatkan. Yaitu kita dengan menggunakan X2 min X1 gitu ya. Berarti X kurangi X1 sama dengan Y kurangi Y1 per Y2 min Y1. Oke. Kita dapatkan berarti X1 nya kita asumsikan 0. X per 2 sama dengan Y per 1. Sehingga kita dapatkan kalau kita kali silangkan, kita akan dapatkan X sama dengan 2Y. Atau X dikurangi 2Y sama dengan 0. Ini persamaan G1-nya. Kalau kita lihat dari grafik ini ya. Nah, dari situ ada garis. Yang ditanyakan sekarang garis G2-nya berapa? Ya, gitu ya. M-nya berarti min 2 per 3. Oke, kemiringannya ya. Tanjakan garisnya. Dari garis ini, maka kita dapatkan gradiennya. Untuk mendapatkan gradien, sebenarnya kita bagi dengan koefisiennya. Dibagi 3 semuanya, kita dapatkan 2 per 3 plus Y in X ya, plus Y plus 4 per 3 sama dengan 0. Y-nya harus pisah dengan X, berarti Y sama dengan min 2 per 3 X min 4 per 3. Inilah nilai M-nya atau kemiringannya. Misalkan tanjang garis G1 dicari adalah M1. Maka kita akan dapatkan M1-nya adalah 1/5. Ya, 1/5. Berarti kita pakai tangan 45 terhadap ya kemiringannya ini 45 dan ini ya. Kita dapatkan M1-nya berarti tangan 45 kan setengah akar 2 nih. Tangan 45 1. 1 kita kalikan silang, maka kita dapat M-nya adalah 1/5. Jadi persamaan garis G1 adalah garis dengan tanjakan M1 per 5 melalui titik 2,1. Oke, sehingga persamaannya itu. Nah, ini gambarnya, ilustrasinya kacau ya, nggak masuk sebetulnya ya. Jadi nggak melewati 0,0. Kalau 0,0 harusnya kita dapat X dikurangi 2Y. Oke. Lanjut. Setelah dapat M-nya, baru kita masukkan ke tadi Y min Y1 dan seterusnya. Kita menggunakan ini. Yang di sini menggunakan dari persamaan garis dan diketahui gradien. Yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka kita dapat ini. Oke. 5X ditambah Y min 11. Oke. Ya. Next. Ini tatanannya kacau ya. Ini yang sejajar. Kita skip. Ya, sebentar. Saya mau menekankan. Nah, ini. Jarak ya. Tentukan jarak P ke garis G. Inilah yang saya maksud. Ini sudah didapatkan seperti ini. Kalau kita mau menggunakan ini rumus ya. Kesannya kan menggunakan rumus. Tapi bagaimana kalau misalkan kita nggak menggunakan rumus? Kalau bentuknya ini, oke. Jaraknya adalah dengan AX1, YX tinggal masukkan. Nah, sekarang coba kita menggunakan cara manual kita dapatkan ya. 3X min 4Y sama dengan 3. Logiknya biar masuk. Nah, teman-teman ini sudah didapatkan sebenarnya. Didapatkan langsung digunakan boleh. Ya. Sekarang saya coba untuk dekati, kita cari dengan cara analitik geometrinya. Saya buat gambar dulu di sini. Segi 4.
Oke, contoh nih. 3x min 4y dikurangi 3 sama dengan 0. 3x min 4y dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita cari dulu titik potongnya. Ya, 3x min 4y kurangi 3 sama dengan 0. Kita mau cari jaraknya. Dengan setelah masukkan ke rumus itu ya boleh ya, sangat boleh. Cuman kita mau cari secara geometrinya, secara grafiknya. 3x min 4y dikurangi 3. Maka kita cari dulu alur untuk titik potongnya. 3x min 4y dikurang 3 atau sama dengan 3. Ya. Kita pindahkan ke sana. Ini persamaannya. Ditanya jarak titik P ke garis G, ya gitu ya. Oke, berarti dari sini kita gambar dulu garisnya. Berarti kita nyari titik potongnya. Titik atau tipot, saya singkat tipot. Titik potongnya sama dengan kalau x-nya 0, maka kita dapat y-nya sama dengan min 3/4. Kalau y-nya yang 0, maka kita akan dapatkan nilai x-nya sama dengan 1. Dari sini kita akan dapatkan x-nya di 1. Saya buat gambarnya agak besar ya. 1. Y-nya min 3/4. 1 perkisaran segini. 3/4 dan sekitar inilah. Negatif 3/4. Dah, dari sini kita ambil garis lurus yang melalui titik ini. Ya, asumsikan begini. Ya. Melalui titik 1 dan min 3/4. Ini adalah garis 3x min 4y dikurangi 3 sama dengan 0. Hanya sebagai ilustrasi grafik ya. Nah, kalau sudah rumusnya oke, sudah supaya nangkep kuat, ya, kita perlu ilustrasi dulu sebelumnya di awal. P berada di 2,3. Cek P benar di 2,3. Ya, 2,3. 2,3 kita asumsikan 2 di sini ya. 1 2 di sini, 3 berarti atas sini. Ya, sekitar sini. Ini P-nya. 2,3. Nah, artinya apa? Artinya di sini oke, saya mau perpanjang dulu nih. Saya ulang. Ya. Kita perpanjang. Draw. Ya. Kita perpanjang. Nah, seperti ini. Maka di sini akan ada garis normal yang ya juga akan ada garis ini ke sini. Yang mana nanti dia membentuk sudut siku-siku di sini. Ya, gitu ya. Nah, sebagai ilustrasi dari langkah ini, maka kita bisa dapatkan, kan tinggal kita cari titik potongnya, nanti tinggal kita cari jaraknya. Nah, logisnya seperti itu. Ya, jadi sebagai ilustrasinya, kok bisa kok tiba-tiba kalau misalkan ditanya, loh ini tinggal masukkan saja ke rumus ini. Wah, ini jadi bahaya nanti. Nah, ini kita perlu secara ilustrasi. Oh, 2,3 ditarik proyeksi ke garis ini harus siku-siku. Oh, maka di sini kita dapat kemiringannya sudah kita dapatkan. Dari grafik 3x min 4y ini kita bagi dengan 4 ya. Kita akan dapatkan 3/4x dikurangi y sama dengan 3/4. Y-nya kita pindah ke kanan. Kita akan dapatkan 3/4x dikurangi 3/4 sama dengan y. Gradiennya berarti kemiringannya atau tanjakannya adalah 3/4. Sehingga untuk garis ini, garis P ini, saya kembali ke merah. Maka yang merah ini adalah M-nya sebesar 3/4 positif miring ke kanan. Maka karena dia harus tegak lurus, maka di sini M-nya akan menjadi M yang di sini
M2 akan menjadi min 4/3. Loh, kenapa? Karena ini saling tegak lurus, saya asumsikan ini garis G2, ini G1, M G1 dikali G2 harus sebenarnya min 1. Karena di sini terjadi siku-siku. Maka gradien G2 sama dengan min 1 per 3/4 sama dengan min 4/3. Nah, setelah kita dapat gradiennya ini, kita bisa mendapatkan persamaan garisnya di sini. Sehingga nanti kita dapat titik potongnya. Persamaan garisnya sehingga sama dengan Y min Y1. Y1-nya berarti 3 karena melalui titik P ya. Y min 3 sama dengan M-nya min 4/3 dikali X dikurangi 2. Kalikan silang, 3Y min 9 sama dengan min 4X ditambah 8. Kita kumpulkan, 4X ditambah 3Y sama dengan 17. Nah, dari sini ya, ini ilustrasi secara geometrisnya ya. Sehingga dari sini kita dapatkan 3X min 4Y persamaan yang pertama sama dengan 3. 4X plus 3Y sama dengan 17. Nah, ini kita eliminasi substitusi kali 4 kali 3. Ya, kita hilangkan X-nya. Sehingga kita dapatkan 12X dikurangi 16Y sama dengan 12. 12X ditambah 9Y sama dengan 51. Kita kurang min 25 dikurangi gini ya, kita lihat min 25 ini 51 kurang ini sekitar iya Mbak, iya Tidak Ustaz, mohon maaf Ustaz, lanjutkan Ustaz. oke. Tidak, barusan layarnya hilang Ustaz punya saya. Oke, siap. Berarti di sini 12 kurangi 51 kita akan dapatkan min 51 kurangi 12 39 49 ya. 49 oh 39 min 39 berarti Y-nya adalah 39/25. Nah, X-nya nanti kita dapat kita substitusikan bentuknya pecahannya kita dapat. Nah, nilai X dan Y di sini baru kita pakai gunakan D sama dengan ya akar dari maksud saya teman-teman untuk ilustrasi gambarnya juga harus oke ya. Gambarnya seperti ini sehingga nanti dapat X1 X ini X-nya titik potong X Y tipot ini titik potong antara ini. Oke, ntar hang ya laptopnya. Oke. Nah, ini titik potongnya. Nah, titik potong ini jadi kita tahu P itu letaknya ada di mana sih, titik potongnya ada di mana ilustrasinya. Karena kalau kita langsung aja gunakan rumus ini tanpa ilustrasi di gambar di sini itu pasti nanti karena salah satu beratnya geometri di situ ya mengilustrasikannya. Nah, setelah kita dapat titik potongnya baru kita cari dengan akar dari X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Yang mana terhadap 2,3 sama ini titik potong ini. Sehingga nanti kita dapat D-nya berapa. Sehingga di sini angkanya kita dapat tidak bulat ya. Sehingga nanti akar-akarnya memang agak sedikit ribet. Nah, untuk dari segi tapi yang paling penting idenya adalah kita tahu kondisi gambarnya, kondisi ilustrasinya. Nah, setelah ilustrasinya kita bisa mendapatkan alur berpikirnya kita dapatkan, nah baru nanti kita masuk ke sini. Nah, kalau langsung saya tekankan ke ini ya, asal usulnya ada ini kan per 5 ya. Nah, ya asal usul dari sini. Menggunakan dari yang segitiga tadi. Jadi ini maka jarak titik ini X1 ke X2 kita substitusikan aja. Ini adalah nilai K nya tadi, nilai K
kemudian X1, Y1. Sederhana seperti itu. Tadi karena K itu sendiri adalah panjang dari intervalnya, ya, garis normalnya, panjang garis normalnya terhadap titik yang ditujukan. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, hematnya sehingga kita bisa mentelak sekarang. Setelah kita tahu ilustrasinya, gambarnya, maka kita akan mudah untuk mengingatnya. Yang ini adalah panjang normalnya, kemudian di sini terhadap titik yang bergantungnya, ya. Jadi kan dia menjadi kelipatannya saja, ya. Sehingga kita akan dapatkan di sini, kita dapatkan ini, kita kembalikan dulu bentuknya, langsung deh ya, gitu ya. Kalau kita kembalikan bentuknya, ini kan nanti harusnya bentuk awalnya 2x min y min 1 sama dengan 0. AX plus BY plus C sama dengan 0. Bentuk umumnya kita kembalikan ke situ. Oke. Kita kemudian 2x, ini ya, 2x min Y. Nah, atau juga bisa kalau kita 2x-nya pindah, nanti jadinya min, ya, negatif. Oke. Negatif 2x plus Y plus 1. Nah, bentuknya ini. Sehingga kalau kita lihat di sini, titiknya adalah min 4, 1. Min 4, 1. X-nya 4, Y-nya 1. Sehingga bisa kita dapatkan, ya, di sini kita akan dapatkan, sebentar, kalau kita lihat di sini, kita akan dapatkan D sama dengan mutlak dari A-nya, berarti A-nya adalah min 2, X-nya adalah min 4, ditambah B-nya adalah 1, Y-nya bernilai 1, plus, ya, 1 per panjangnya ini adalah kuadratnya ini 4 sama, berarti akar 5. Dari situ kita akan dapatkan 8 plus 1 plus 1 akar 5. Sama dengan kita akan dapatkan 10 akar 5. Oke, akan ada pertanyaan, kenapa kok ini jadinya 6? Karena terjadi minus di sini, ya. Kekeliruannya di sini. Jadi tidak sepenuhnya, ini perlu cek karena ini merupakan modul dari perguruan tinggi yang lain, belum berupa buku, bisa jadi ada kekeliruan tipe. Oke? Ya, kalau kita rubah dari bentuk Y sama dengan kita jadikan satu di dalam satu ruas, kan jadinya 2x min Y kurangi 1. Bisa kita pakai yang ini atau pakai yang ini, sama. Tidak akan beda hasilnya. Ya, kalau kita pakai yang ini kan nanti jadinya, ingat, ini kita ambil mutlak positifnya, ya. Jarak itu positifnya. Jadi misalkan kita ambil yang atas. Jadi kan nanti 2x, 2x-nya adalah min 4, min 4, min 1, min 1, min 10 dimutlakkan 10, ya. 10 akar 5 berarti nanti jadinya 2 akar 5. Itu panjangnya. Tuh, sebentar, nomor lagi. Oke, nah, seperti itu. Jadi tidak murni sepenuhnya, perlu kita cek lagi, ya. Kalau kita ketika langsung cuma masukkan aja, gunakan saja, akan jadi problem nanti. Gak ketemu miss-nya di mana. Nah, dengan kita telaah, kalau kedudukannya secara ilustrasi gambar seperti ini, kemudian kita bawa ke analitiknya atau dalam perhitungan analitik, kita ketemu nanti yang buat dia miss atau yang di mana. Oke. Seperti itu untuk kedudukan garis dan jarak. Karena itu sebagai basic nya, nanti masuk ke geometri analitik ruang pasti ada jarak juga. Ada jarak juga. Tidak terlepas dari itu, makanya saya mundur sedikit lagi untuk yang terkait jarak. Nah, di sini ada soal yang cukup banyak bisa teman-teman buat latihan, ya, buat latihan atau dibahas.
yang nantinya pasti saya ambilkan beberapa soal dari yang di sini. Oke, kita ambil contoh lah, kita bahas sebagian, kita ambil aja. Di sini ada permintaan, gambarlah sepasang sumbu koordinat dan gambarlah kedudukan titik-titik dengan koordinat ini. Tulislah koordinat di samping. Ini nggak ada masalah ya. Nomor 1 kira-kira ada problem? Kita sambil bahas. Gambarlah titik-titik koordinat ini di sumbu koordinat. Jadi gambar kartesius. Ya. Oke. Jadi digambar, view-nya saya coba. Kita pakai kir. Ya. Ya, jadi kita gambar, kemudian kita masukkan titik-titiknya pada titik-titik koordinat 5,5. Saya kira bisa, tidak ada problem. Teman-teman nanti coba tetap dilakukan. Gambarlah sebuah segitiga dengan titik-titik 0, 1, 2, 5, C-14. Hubungkan. Jadi berilah titik, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 5. Titik, berupa titik, ada 3 titik, saling hubungkan, maka dia berupa segitiga sama kaki. Buktikan bahwasanya gambar ini akan menjadi segitiga sama kaki secara gambar. Diketahui sebuah segitiga dengan titik-titik sudut PQR, buktikan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dan gambar segitiga tersebut. Oke, saya kira ini cocok, ini buat latihan, buat teman-teman mencoba ya, sambil menggambar. Kalau geometri tidak menggambar kayak kurang sedap ya. Diketahui ruas garis dengan titik-titik ujung A-5,6 dan C10,1. Buktikan bahwa titik B terletak pada ruas garis tersebut. Disuruh buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Wah, ini bagus ini. Ya, jadi teman-teman, ya, oke, yang ini kita bahas. Nomor 4 dulu kita bahas. Ini bisa nih buat tugas aja ya nanti ya, buat tugas. Supaya nanti kita akan tanya, soalnya cukup banyak nih, ada sekitar 30 Pak ya. Nanti kita akan nanti dikumpulkan saja. Oke, nah misalkan ini ada A min 5,6, boleh digambar dulu gambar kartesiusnya, boleh ya, boleh juga menggunakan konsep ini. Kalau B terletak pada ruas garis, kalau kita lihat min 5, saya membuatnya ilustrasinya min 5, min 6, min 5 ada di sebelah sini, 10 ada di sebelah sini, kemudian 4, B berarti ada di tengah-tengahnya. Ya, ini ilustrasi kasarannya ya. Saya akan membahas tentang kemiringannya. Jadi saya akan meninjau ini, ada juga dengan menggunakan gambar, bisa dengan menggunakan kemiringan. Nomor 4 ini akan saya buktikan dengan kemiringannya. Kita cek. Karena B ada di tengah, ini kan kalau saya tulis A, B, C. Saya ambil dari yang besar ke kecil. Berarti B dikurangi A per B kurangi A gitu ya. Gradian B kurangi A akan kita samakan dengan C dikurangi B. Kemiringannya harusnya sama. Ya. Kalau kemiringan sama di sini, maka selesai. Atau di interval ini sama, maka selesai. Kita lihat B min A. B min A kita perhatikan dari Y-nya dulu. Perhatikan dari Y-nya dulu. B min Y-nya adalah min 2 dikurang A. A min 5 berarti ditambah 5. Sorry, kok 5? 6 ya. Tambah 6 per, karena Y-nya dulu. 4 dikurangi min 5 berarti plus 9. Ya, sorry. Ini asumsinya plus 5. Nah, sehingga kita dapatkan 4 per 9. Yang pertama. Yang C min B, kita cek dengan C min B. C 10 dikurangi min 2. 10. Min 2, sorry. 1 dikurangi min 2 per C-nya 10 min 4. Ini harusnya kelipatannya. Sehingga kita dapat nanti 1 min 2, 3. Ya. 10 kemudian 10 kurangi 4, 6. Ini 3 per 6. Ya, ini 4 per 9. Oh, ternyata gradiennya tidak sama.
Kalau gradiennya ini penghubungnya tidak sama, harusnya dia bisa menjadi bukan ya. Di sini mintanya ujung-ujung buktikan bahwasanya terletak pada ruas garis. Nah, selanjutnya boleh ditunjukkan secara grafik. Nah, ini apakah ada perhitungan yang keliru? Kita cek. Min 2, min 6. Oh, min 2, min 6. Betul. 4. Kemudian 4 dikurangi min 5. 9. Oke, 4 per 9. 2 per 3 sama 3 per 6. Setengah. Karena gradiennya ini berbeda antara penghubung ini ya, ini dan ini penghubungnya beda, maka kemungkinan besar dia tidak berada. Karena ini tidak. Kalau kita cek A dan C, ini C dan A, kalau kita lihat sekarang kemiringannya berapa? C dan A kita dapatkan 1 kurangi 6. Berarti 7. 7, 10 kurangi 5. Min 5, berarti 15. 7 per 15. Kemiringannya terjadi adalah 7 per 15. Dan tidak ada yang sama kemiringannya, maka dia tidak segaris. Tidak berada di garis itu. Ya. Karena kalau kita berbicara berada di pada garis itu, di garis AC, maka dia harus bagian dari kemiringannya sama. Nah, nanti coba dicek secara gambar bagaimana. Ya. Nah, nanti teman-teman ngerjakannya supaya karena gambar ini pakai kertas milimeter aja biar mudah, gambarnya biar mudah, karena biar nanti tampilan ininya biar kayak milimeter kayak gini. Jadi nanti gambar grafiknya teman-teman boleh pakai pulpen warna ya, biar enak ya untuk mengilustrasikan gambarnya. Saya kira seperti itu. Nanti ini bakal banyak pertanyaan nanti. Nah, ini boleh dicoba untuk membuktikannya. Nanti ada problem-problem yang dimana kiranya nanti kita dapatkan, bisa kita bahas. Karena garis ini sebenarnya basically juga. Kalau kemarin kita bahas tidak terlalu mendalam ya terkait garis adalah dan seterusnya, jarak saja, kemudian tidak ada bahas tentang normalitasnya atau garis normalitasnya. Ini kita tambahkan. Ya, saya dapat literasi lagi. Oh, ini perlu nih. Ya, sebagai basically-nya. Di persamaan lingkaran nanti dipakai lagi dan seterusnya. Oke, seperti itu. Ini ada 33. Nah, baru kita masuk ke lingkaran. Nah, di lingkaran dipakai lagi nanti garis yang menyinggung lingkaran, maka pasti siku-siku. Nah, itu dipakai lagi. Nah, basically-nya ada di sini. Mohon maaf saya mundur lagi karena memang dibutuhkan ya. Kalau yang kemarin sudah kita bahas segitiga, sudah clear. Luas segitiga bisa kita cari ada 3 cara ya, dengan menggunakan keliling segitiganya, dengan menggunakan trigonometrinya, atau menggunakan setengah alas kali tinggi itu. Oke, dari situ ini sebanyak 33 kita akan bagi saja kelompok. Oke ya, biar tidak terlalu banyak ngerjakannya. Oke, saya cek dulu ada berapa ya. Satu kelas ada berapa mahasiswa? 20? 19, Ustaz. Oh, 19. 8. 18, 19? 19. 19. Oke. 19 Ustaz. 19, Ustaz. 19 kita bagi menjadi 3, satu kelompok 3 ya, enak ya. 11. Ya, saya bagi menjadi 3. 19 kalau 4 terlalu banyak. 4. Oke, saya bagi 4 sudah. 19 dibagi 4, maka nanti ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok, 3 kelompok, ada yang berlima. Oke ya. 3 kelompok. 19, 20, 4, 3. Ya, 4 ya. 4 kelompok. Jadi, kelompoknya supaya mudah, saya ambil nomor 1. Berarti gandengnya gini. Satu saja. Ya. Saya tuliskan di sini dulu. Jadi, kelompok pertama
Kelompok 1 berarti nomor absen 1, nomor absen 5, nomor absen 9, nomor absen 1, 5, 9 tambah 4, 5, 9, 13, 17. Selesai. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Kelompok 2 berarti 2, 6, 10, 14, 18. 5 orang. Kelompok 3, 3, 7, 11, 15, 19. 5 orang. Kelompok 4 yaitu 4, 8, 12, 16. Nah, ini nama kelompoknya ya. Tim kelompoknya. Saya bagi seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan? Di situ ada sebanyak 33 soal. 33 soal akan kita bagi menjadi 4. 33 kita bagi 4. Berarti sekitar 8, ada yang 9 ya. Oke. 8 ada yang 9. 33 soal. Berarti 3 kelompok ini saya kasih, karena ini banyak ya, orangnya banyak, kita kasih 9 soal. 9 soal. 9 soal. Ini 6 soal. Oke. Nah, jadi ngerjakan 9 soal. 9 soal. 9 soal, 6 soal. Oke. Terus bagaimana? Soal berapa saja nomornya? Ya, nomornya adalah kalau kita lihat di sini, kita dibagi 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Oke, saya bagi dulu. Oke, biar enak, biar korelasinya enak. 1 sampai 9 ya, gitu aja. Biar cepat. Jadi oke. Cek. Ngerjakan 1 sampai 9, 10 sampai 18, 18 sampai 27. Oke. Berarti di sini 28 sampai 33. Nah, itu teman-teman sebagai tugas lah. Sebagai tugas nanti dikumpulkan, kemudian kita bahas. Beberapa nanti kita bahas. Sampai setelah itu kita lanjutkan dengan lingkaran. Oke. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Ini ada ya. Nomor urutnya masih ingat semua ya. Kalau enggak nanti saya screenshot untuk absensinya. Jadi kelompok 1 Di screenshot aja. Enggak, Ustaz. screenshot saja ya. Ya. Saya Iya, screen. Ustaz. Enggak, Ustaz. Oke. Oke, sebentar. Minta nomor absen juga, Ustaz. Absen ya. Ya, siap. Enggak, Ustaz. Ini untuk tugasnya, terus file bukunya saya nggak off dulu ya, saya kirim dulu ya, takut nanti dulu dokumennya, bukunya, literasinya.
tadi ada di halaman sembilan sampai 11. Oke, bukunya sudah, tugasnya sudah, tinggal presensi. Oke. Nah, oke, karena kita persiapan maghrib ya, mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan dulu sebentar? Nanti teman-teman ngerjakannya di kertas milimeter aja, biar enak. Biar terus kalau yang grafik-grafik bisa menggunakan pensil warna. Ya, saya kemarin ada contoh. Teman-teman bisa pakai spidol boleh ya, spidol boleh. Ini kebetulan saya kemarin ini, nah ini ada pensil warna, jadi memudahkan kita. Kelihatannya, ini ada pensil warna atau pulpen warna, memudahkan kita. Untuk yang geometri, menurut saya perlu banget untuk mau pakai pensil warna boleh, mau pakai pulpen warna boleh, mau pakai spidol boleh. Kalau spidol kan biasanya terlalu tebal, biasanya nanti blewer. Jadi supaya apa namanya? Memudahkan kita memahami lebih detail untuk materi geometri. Sekali lagi, bagi saya pribadi, geometri ini juga hal yang agak gampang-gampang susah ya. Jadi kalau materi awal-awal dikonsepin lagi, digali lagi, rata-rata soal olimpiade pun di tingkat geometri ini banyak yang sekali yang banyak dilewati. Artinya untuk memudahkan untuk konsepnya geometri supaya kita menjadi kesan yang enak, menyenangkan. Untuk juga apa yang berupa gambar-gambar boleh ditambahi dengan penggunaan pensil warna atau pulpen warna. Seperti itu. Begitu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Apakah ada? Tidak ada, Ustaz. Untuk kertasnya tadi apa, Ustaz? Oh iya, untuk virtual segera saya upload. Nanti saya upload, nanti linknya saya kirim juga. Sambil screenshot nomor absennya ya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke. Untuk kertas, Ustaz? Untuk kertas, saya nganjurkan milimeter supaya enak. Biar sama juga nanti gambar grafiknya. Tujuannya sih sebetulnya memudahkan teman-teman nanti membuat